Princess Momonoke atau Momonoke Hime adalah film menakjubkan lainnya dari garapan studio Ghibli yang akan kita rawat. Setelah sebelumnya kita merawat Spirited Away dan juga Howl Moving Castle. Dan anime ini juga disutradarai dan ditulis oleh Hayao Miyazaki, sama seperti Spirited Away. Dan tentu saja kualitasnya tidak kalah dengan Spirited Away. Bahkan film ini memiliki rating 8,7 dari versi My Animalist dan 8,4 dari versi IMDb. Dan tentu saja film ini juga menerima beberapa penghargaan bergengsi, seperti memenangkan kategori film terbaik pada ajang penghargaan Mainichi Award 1997. Dan juga setahun setelahnya, film ini juga menang di kategori yang sama, pada ajang penghargaan Academy Film Prize. Film ini berkisah tentang seorang pangeran yang pergi mengembara ke barat untuk menyembuhkan lengannya yang saat itu terkena kutukan mematikan dari dewa babi yang dibunuhnya. Dan dalam petualangan itu dia bertemu dengan Putri Momonoke. Dan sebenarnya kata Momonoke itu hanyalah istilah yang berarti monster, dan dia lebih sering dipanggil sebagai San. Film ini dirilis pada tahun 1997 dengan seiyuu atau pengisi suara Yoji Matsuda sebagai Ashitaka, Yuriko Ishida sebagai San, dan Yuko Tanaka sebagai Gosan Eboshi. Dan walaupun ini adalah anime lama tahun 90-an, tapi masih saya rekomendasikan banget buat kalian yang baru mau nonton. Oleh karena itu saya kasih spoiler alert buat kalian ingin menontonnya secara langsung dan mendapatkan experience sempurna dari menonton film ini. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Momonoke Hime. Let's go. Film bermula dengan seorang pangeran muda yang bernama Ashitaka sedang berpatroli bersama seekor kijang yang bernama Yakul untuk memberikan peringatan kepada warga yang ada di sekitar hutan untuk pergi ke desa untuk berlindung. Dikarenakan terjadi suasana yang berbeda dari biasanya, di mana burung-burung dan hewan di sekitar desa tidak terlihat. Yang dipercaya sebagai petanda bencana, Ashitaka kemudian naik ke sebuah menara pemantau untuk memantau desa dari ketinggian. Dan saat itu tiba-tiba saja keluar sebuah makhluk aneh dari dalam hutan, yang ternyata berwujud babi yang dibalut dengan makhluk yang mirip simbiot Venom. Dan hal itu jugalah yang membuat babi itu lepas kendali, yang kemudian membuat menara tempat Ashitaka berdiri menjadi tumbang. Babi yang dipercaya sebagai dewa hutan itu kemudian beralih menuju pemukiman warga, yang bahkan hampir menyerang beberapa warga. Ashitaka yang mengendarai Yakul pun langsung berusaha menghentikannya dengan mengejarnya dan memberikan beberapa tembakan anak panah pada bagian mata babi tersebut. Dan benar saja Ashitaka pun berhasil menghentikan babi dan parasit yang mengendalikannya. Tapi sayang sekali, Ashitaka merasa sangat kesakitan karena sempat menyentuh parasit itu secara langsung, yang membuat Ashitaka juga terkapar di tanah. Orang pintar atau dukun ataupun tetua di desa itu kemudian membawa Ashitaka ke tempatnya untuk mengetahui lebih dalam kutukan yang diderita oleh Ashitaka. Tetua itu kemudian mengungkap bahwa kutukan yang diterima oleh Ashitaka itu sangat berbahaya dan cepat atau lambat itu akan membunuhnya. Oleh karena itu Ashitaka harus pergi dari desa ini untuk pergi berkelana ke arah barat, arah di mana dewa hutan itu berasal untuk mencari obat dari kutukannya. Mendengar hal itu, Ashitaka kemudian bergegas pergi ke barat dengan mengendarai Yakul. Tapi sebelum dia benar-benar meninggalkan desa, tiba-tiba saja datang seorang anak perempuan yang bernama Kaya, yang sempat diselamatkan oleh Ashitaka dari serangan dewa hutan sebelumnya, yang datang untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Ashitaka, dan juga memberikan sebuah kalung sebagai kenang-kenangan. Ketika dia pergi ke barat nanti, Ashitaka kemudian menerimanya dan langsung bergerak menuju ke arah barat. Dan dalam perjalanannya dia melewati sebuah tempat yang saat itu mengalami pertempuran,
Yang tiba-tiba saja Ashitaka juga ikut diserang oleh mereka. Tapi saat mencoba membela diri dengan panahnya, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang aneh pada tangan kanan Ashitaka, yang membuat kekuatan dari panahnya semakin kuat, bahkan sampai membuat kepala seorang samurai copot. Ashitaka kemudian mampir ke suatu tempat untuk beristirahat dan mencuci tangan kanannya. Yang terlihat luka kutukannya semakin melebar. Setelah itu Ashitaka pun melanjutkan perjalanannya sampai saat Ashitaka sampai ke sebuah pasar dan mampir untuk membeli beras. Dan saat itu dia bertemu dengan seseorang yang bernama Jikubo, yang tiba-tiba saja berterima kasih dengan Ashitaka karena menyelamatkannya dari pertempuran sebelumnya, yang saat itu ia sedang diburu oleh para samurai. Jikubo pun mengantarkan Ashitaka ke sebuah tempat untuk bermalam. Dan pada keesokan harinya, Ashitaka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan Shin berpindah ke sebuah rombongan orang yang sedang diserang oleh sekelompok serigala, yang bahkan beberapa orang dari mereka terjatuh ke jurang akibat serangan itu. Tapi untung saja pasukan itu bisa mengalahkan serigala dengan menggunakan senapan. Hingga akhirnya membuat salah satu dari serigala juga terjatuh ke jurang. Dan Shin kembali berpindah ke Ashitaka yang lewat ke sebuah sungai dan tiba-tiba saja melihat beberapa orang yang terdampar di sungai. Ashitaka pun menyelamatkan mereka dan ternyata orang tersebut adalah orang yang diserang oleh serigala sebelumnya. Dan di seberang sungai, Ashitaka juga melihat seorang anak perempuan yang sedang mengobati salah satu serigala yang sebelumnya tertembak. Karena menyadari keberadaan Ashitaka, anak perempuan bersama sekelompok serigala itu pun pergi dari sungai itu. Ashitaka pun kembali setelah mendengar teriakan dari salah satu orang yang telah diselamatkannya karena ketakutan setelah melihat roh pohon. Karena menyadari bahwa roh pohon TU tidaklah berbahaya, maka Ashitaka pun bertanya jalan pintas untuk melewati hutan, demi mengantarkan para korban penyerangan serigala untuk pulang dan mendapatkan perawatan. Dan ternyata roh hutan itu pun menunjukkan jalan kepada Ashitaka sehingga Ashitaka pun membawa para korban serangan serigala itu melalui hutan. Dan saat mampir untuk beristirahat di dalam hutan, tiba-tiba saja Ashitaka melihat sebuah rusa dengan tanduk yang banyak. Dan saat itu juga, tangan kanan dari Ashitaka langsung bereaksi dan terlihat mengamuk, sehingga Ashitaka harus menenangkannya dengan merendamnya di dalam air. Hingga kemudian rusa itu pergi dan akhirnya tangan Ashitaka sudah normal dan segera melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya berhasil sampai ke tempat asal dari orang yang dibawa oleh Ashitaka, ke sebuah pabrik pandai besi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang yang bernama Nona Boshi. Dan kembalinya para korban yang diserang oleh serigala pun disambut hangat oleh para keluarganya dan para pekerja di pabrik pandai besi, yang bahkan sangat berterima kasih kepada Ashitaka yang telah menyelamatkannya. Termasuk dengan Nona Boshi yang juga turun langsung untuk berterima kasih dengan Ashitaka. Dan kemudian mengajak Ashitaka untuk masuk ke dalam lokasi pabrik untuk beristirahat. Pada saat makan malam, pekerja pria menceritakan kepada Ashitaka tentang kekaguman mereka atas kebaikan Nona Boshi, bahwa Nona Boshi merangkul semua pelacur dari pusat pelacuran dan merekrutnya untuk bekerja di pabrik, serta kehebatan Nona Boshi yang berhasil mengalahkan dewa babi yang bernama Moro, yang saat itu mengganggu eksploitasi pasir besi mereka yang dilakukan di dalam hutan. Mendengar hal itu, Ashitaka hanya bisa terdiam dan mengetahui penyebab dewa babi mengamuk di desanya karena ulah dari Nona Boshi. Setelah makan malam, Ashitaka pun langsung menghampiri Nona Boshi dan menceritakan tentang babi yang telah ditembak oleh Nona Boshi, mengamuk dan sampai menyerang desanya, yang sampai membuat tangannya terkena kutuka. Nona Boshi pun membawa Ashitaka ke sebuah tempat. Dan di sana, Nona Boshi menunjukkan senjata yang sedang dikembangkannya untuk memusnahkan para dewa hutan dan mengeksploitasi lebih dalam sumber daya di hutan, dan juga rencananya untuk menguasai dunia. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja tangan kanan Ashitaka langsung bereaksi dan mencoba membunuh Nona Boshi. Tapi untung saja Ashitaka masih mampu menahannya. Dan juga salah satu orang di tempat itu mengaku bahwa dia juga menerima kutukan yang sama yang membuat kulitnya membusuk. Tapi masih ada Nona Boshi yang merawatnya dan tetap menganggapnya sebagai manusia. Sehingga hidupnya dan ratusan pekerja sangat bergantung pada Nona Boshi, yang membuat Ashitaka akhirnya menenangkan dirinya. Dan saat itu, tiba-tiba saja kembali terjadi serangan yang dilakukan oleh sekelompok serigala bersama dengan seorang perempuan yang sebenarnya disebut sebagai Momonoke Hime, yang sangat dendam kepada Nona Boshi dikarenakan telah merusak hutan untuk eksploitasi sumber daya alam. Putri Monoke berhasil untuk masuk ke dalam lokasi pabrik dan melakukan duel 1 lawan 1 dengan Nona Boshi. Tapi Ashitaka yang memaksimalkan kekuatan kutukannya
berhasil untuk melerai pertarungan antara Nona Boshi dan juga Putri Momonoke, meskipun harus membuat mereka berdua pingsan, yang membuat akhirnya Ashitaka tertembak oleh ibu-ibu yang tidak terima dengan perlakuan Ashitaka terhadap Nona Boshi. Tapi untung saja Ashitaka masih bisa jalan meskipun perutnya sudah bolong tertembus peluru, dan segera membawa Putri Momonoke untuk pergi dari pabrik itu, dan bertemu dengan serigala yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Putri Momonoke, sehingga mereka pun bergerak untuk pergi ke hutan dan meninggalkan pabrik itu. Tapi pada saat perjalanan, tiba-tiba saja Ashitaka mulai terkapar karena kehilangan sangat banyak darah. Momonoke yang sudah sadar bertanya kepada Ashitaka tentang alasannya menghentikannya waktu melawan Nona Boshi. Namun Ashitaka yang masih sedikit sadar memberikan jawaban yang membuat Putri Momonoke luluh, yaitu tidak ingin Putri Momonoke mati sia-sia karena Putri Momonoke cantik. Putri Momonoke kemudian membawa Ashitaka ke dalam hutan Dewa Rusa untuk disembuhkan. Hutan yang sama yang pernah dilewati oleh Ashitaka sebelumnya. Dan kemudian meletakkan tubuh Ashitaka ke sebuah tempat yang berada di bawah pohon yang berada di tengah-tengah danau. Dan beberapa saat kemudian muncul sebuah sosok raksasa yang berjalan menuju Ashitaka yang sebenarnya itu merupakan sosok Dewa Rusa, yang kemudian berubah ke wujud rusanya dan mengobati Ashitaka yang terluka parah. Pada keesokan harinya, akhirnya Ashitaka telah sadar. Dan semua lukanya telah sembuh walaupun tubuhnya masih lemes, dan juga kutukannya yang makin hari makin parah. Dia kemudian diberikan obat herbal oleh Putri Momonoke dengan mulut ke mulut karena Ashitaka yang masih sulit untuk mengunyah. Dan saat itu terjadi, tiba-tiba saja sekerumunan babi yang merupakan penguasa hutan bagian selatan datang di tempat itu, dan ingin balas dendam dengan serigala Moro, karena telah diduga telah memakan salah satu rekan mereka yang bernama Nago. Ashitaka yang mendengar hal itu langsung menyangkal hal itu dan langsung menceritakan kejadian sebenarnya, bahwa dialah yang telah membunuh Nago yang telah menjadi monster karena sebelumnya telah diserang oleh Nona Boshi. Mendengar hal itu, Koto sebagai pemimpin dari para babi memutuskan untuk menyerang dan menghancurkan Nona Boshi beserta pasukannya besok. Pada malam harinya, Ashitaka pun tiba-tiba terbangun dari tidurnya yang saat itu kutukan dari tangan kanannya sedang kesakitan. Ashitaka pun mencari angin segar di bibir gua. Di sana dia bertemu dengan Moro. Moro pun menyampaikan bahwa dirinya, bersama anak-anaknya termasuk San, juga akan membantu Okoto untuk melakukan penyerangan kepada Nona Boshi pada keesokan harinya. Ashitaka pun mencoba membujuk Moro untuk tidak mengajak San untuk ikut-ikutan karena dia merupakan manusia. Tapi Moro mengungkapkan bahwa San adalah anaknya yang telah ia rawat sampai besar, setelah orang tua manusianya membuangnya di depan matanya. Moro kemudian mengajak Ashitaka untuk ikut berperan dengannya pada keesokan harinya. Tapi Ashitaka menolaknya dan lebih memilih jalan damai antara hewan dan manusia, yang membuat Moro menyuruh Ashitaka untuk meninggalkan hutan besok pagi karena tidak ingin melihat mukanya lagi. Keesokan hari pun tiba. Ashitaka pun sudah terbangun dan segera bergegas untuk pergi dari hutan itu bersama Yakul, dengan dituntun keluar hutan oleh serigala yang merupakan salah satu anak dari Moro. Dan saat itu, Ashitaka sempat menitipkan sebuah kalung kepada San yang sebenarnya itu adalah kalung yang diberikan oleh Kaya sebelumnya. Dan Ashitaka pun melanjutkan perjalanannya menuju luar hutan. Beberapa saat kemudian, serigala itu pun sampai ke tempat San dan langsung memberikan kalungnya. Yang saat itu Moro, San dan saudara-saudaranya sedang memantau pasukan Boshi yang juga sedang bersiap melakukan perang melawan para babi. Setelah mendapatkan rencana terbaik, keluarga Moro pun pergi bergabung dengan pasukan babi untuk melakukan penyerangan. Sehingga peperangan pun terjadi antara pasukan Boshi yang mewakili manusia melawan para babi. Sementara itu Ashitaka yang telah keluar dari hutan pun sampai di depan pabrik pandai besi. Dan di sana Ashitaka melihat pabrik sedang diserang oleh para samurai yang saat itu sangat mengincar besi yang dimiliki oleh Nona Boshi. Akan tetapi saat itu tidak ada satupun laki-laki yang berada di pabrik besi dikarenakan semuanya dikerahkan untuk perang melawan para babi. Sehingga yang melawan para samurai waktu itu hanyalah para pekerja perempuan. Ashitaka pun bergegas untuk pergi mengabarkan penyerangan itu kepada Boshi. Meskipun dalam perjalanan Ashitaka sempat dikejar oleh para samurai. Dan juga Yakul yang kesakitan karena terkena anak panah. Tapi Ashitaka mampu mengalahkan mereka semua dan langsung melanjutkan perjalanannya. Ashitaka pun sampai ke arena peperangan.
Dan terlihat peperangan sudah selesai dengan mayat babi dan manusia yang berserakan, serta manusia yang tersisa mengalami trauma. Akan tetapi tidak terlihat Nona Bosi sama sekali di tempat itu. Dan saat itu Nona Bosi dikabarkan pergi untuk memburu Dewa Rusa. Tapi tiba-tiba terdengar suara serigala yang berada di bawah tumpukan babi. Ashitaka pun langsung mencoba menyelamatkan serigala itu yang merupakan salah satu anak Moro. Meskipun dalam proses penyelamatan itu, Ashitaka hampir dibunuh oleh pasukan khusus karena mengira Ashitaka berkomplotan dengan para serigala. Ashitaka pun menjelaskan bahwa dia membutuhkan serigala itu untuk membawanya ke Nona Bosi, untuk mengabarkan bahwa pabrik besi telah diserang. Dan itu semua demi keselamatan pabrik besi. Dan penjelasan itu pun cukup untuk membuat para warga mempercayai Ashitaka dan menghajar pasukan khusus yang waktu itu masih kekeh membunuh Ashitaka. Serigala itu pun berhasil dibebaskan dan langsung membawa Ashitaka ke Nona Bosi. Dan di sini Ashitaka menitipkan Yakult yang terluka pada para warga pabrik besi. Dan Shin berpindah ke San yang berhasil selamat dan mencoba membawa Koto yang terluka parah ke Dewa Rusa untuk disembuhkan. Dan dalam perjalanan itu, terdapat puluhan pasukan khusus yang menyamar jadi babi dan membuntuti San dan Okoto menuju ke tempat Dewa Rusa. Walaupun San berhasil menyadarinya, tapi tidak untuk Okoto yang mengira bahwa mereka semua adalah pasukannya yang telah kembali. Sehingga Okoto tetap melaju ke tempat Dewa Rusa. Dan saat sudah hampir sampai ke tempat Dewa Rusa, tiba-tiba saja di tubuh Okoto mulai keluar belatung yang menggerogoti tubuhnya. Sama halnya yang dialami oleh Nago sebelumnya di desa asal Ashitaka yang kita sebut Symbiote Venom. San pun mencoba menghentikan perubahan iblis Okoto. Tapi tiba-tiba saja salah satu pasukan khusus melempar kepala San dengan batu, yang membuat San pingsan, hingga tertelan oleh kerumunan belatung dari Okoto. Sementara itu, Ashitaka pun menemukan Nona Bosi yang saat itu juga sedang menuju tempat Dewa Rusa. Ashitaka pun memberitahukan penyerangan pabrik besi kepada Nona Bosi. Akan tetapi Nona Bosi tidak mempedulikannya sama sekali, karena sudah percaya pada para perempuan yang ada di sana. Karena mereka semua telah diajari memakai senjata oleh Nona Bosi sebelumnya. Ashitaka pun melanjutkan perjalanannya mencari San. Ashitaka pun sampai ke danau tempat Dewa Rusa. Dan di sana dia bertemu dengan Moro yang sudah terkapar. Dan beberapa saat kemudian Okoto sampai ke tempat itu. Ashitaka yang menyadari bahwa San berada di dalam tubuh Okoto pun langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi sayang sekali Ashitaka gagal, karena terhempaskan oleh Okoto yang mengamuk. Moro yang ternyata masih memiliki sedikit tenaga langsung menyerang Okoto yang sudah merubah jadi iblis dan mencoba menyelamatkan San. Dan saat itu juga Dewa Rusa datang ke Moro dan juga Okoto dan berhasil membuat belatung atau apalah namanya keluar dari tubuh Okoto. Akan tetapi ternyata di samping itu Dewa Rusa juga mengambil nyawa dari Okoto dan juga Moro. Nona Bosi serta pasukannya pun sampai ke tempat itu dan langsung memanfaatkan situasi kemunculan Dewa Rusa dengan langsung menembak kepala Dewa Rusa hingga putus, dan kemudian langsung memasukkannya ke dalam sebuah wadah besi, yang akhirnya membuat Dewa Rusa mengamuk dan mencari kepalanya yang saat itu dibawa oleh Jikubo yang ternyata merupakan komandan dari pasukan khusus. Tiba-tiba saja, kepala Moro bergerak sendiri yang sepertinya dikendalikan Dewa Rusa hingga membuat tangan Nona Bosi lepas, yang akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran. San yang dari dulu sangat dendam kesumat dengan Nona Bosi mencoba untuk membunuh Nona Bosi. Tapi sayang sekali Ashitaka menghentikannya dan justru memberikan Nona Bosi pertolongan pertama. Dan menjelaskan bahwa itu tidak perlu karena lagi pula Moro sudah melakukan balas dendam padanya dengan memutuskan tangannya. Hal itu pun membuat San kecewa dengan Ashitaka dan mengiranya berpihak pada Nona Bosi. Tapi Ashitaka kemudian menenangkan San dan mengajaknya untuk memulihkan semua masalah ini terlebih dahulu dengan mengembalikan kepala Dewa Rusa. San pun berhasil luluh sehingga Ashitaka dan San pun mengejar Jikubo yang telah membawa lari kepala Dewa Rusa. Sementara itu Dewa Rusa semakin mengamuk dan mencari kepalanya. Dan terlihat tubuhnya semakin besar dan menyebar dan menghancurkan semua yang ada di depannya saat sedang mengejar Jikubo. Dan dalam perjalanannya mencari Jikubo, San dan Ashitaka sempat lewat pada dekat pabrik besi dan memberikan arahan kepada para perempuan yang ada di pabrik, yang terlihat berhasil menahan para samurai untuk segera pergi dari pabrik dan melakukan evakuasi dikarenakan Dewa Rusa yang mengamuk. Setelah itu Ashitaka dan San pun melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya bertemu dengan Jikubo di suatu tempat. Ashitaka dan San pun sempat bentrok dengan tim Jikubo, dikarenakan Jikubo yang kekeh untuk tidak mengembalikan kepala Dewa Rusa.
Tapi pada akhirnya Jikubo berhasil tersudut dan menyerah dan memberikan kepala Dewa Rusa kepada San dan Ashitaka. San dan Ashitaka pun mengembalikan kepala Dewa Rusa. Meskipun dalam proses itu kutukan Ashitaka sempat memenuhi seluruh tubuhnya, begitupun dengan San yang memiliki kutukan seperti Ashitaka pada tubuhnya. Tapi semua itu sembuh setelah pengembalian kepala Dewa Rusa benar-benar selesai. Termasuk dengan kutukan Ashitaka yang didapatnya dari Nago. Dan setelah itu juga Dewa Rusa menghilang secara tiba-tiba. Dan dampak buruk mengamuknya Dewa Rusa itu membuat hutan menjadi mati. Tapi setelah kepala Dewa Rusa kembali, setiap pohon di hutan pun tumbuh tunas baru di dahannya. Dan juga pabrik besi yang porak-poranda akibat mengamuknya Dewa Rusa. Tapi sisi baiknya adalah Nona Boshi akhirnya sadar dan akan membangun lagi pedesaan yang lebih baik. Dan di akhir film, San sangat sedih karena Dewa Rusa telah tiada. Tapi Ashitaka mengungkap bahwa Dewa Rusa tidak akan mati. Dan dia akan muncul dengan sendirinya, karena dia dapat menarik kehidupan atau memberi kehidupan. Sama seperti saat Dewa Rusa memberinya kehidupan yang saat itu diambang kematian. Setelah semua kejadian ini, San pun akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di hutan. Sedangkan Ashitaka memutuskan akan tinggal di tempat Nona Boshi nantinya. Dan San berjanji untuk akan rutin mengunjungi San di hutan. Dan film pun tamat. Itu saja anime Rewatch kali ini, saya harap kalian bisa terhibur. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian mencintai saya, maksud saya mencintai channel ini, kalian bisa klik like, share, dan subscribe channel ini, agar saya makin termotivator untuk membuat video. Saya atas nama Kontolodon pamit, adios.